Seputar berita AC Milan. Setelah melewati beberapa pertandingan tanpa Ibrahimovic, menunjukkan bahwa Milan butuh seorang striker, tetapi manajemen punya pandangan berbeda. Zlatan Ibrahimovic telah absen dalam 5 pertandingan terakhir karena masalah paha dan juga bisa melewatkan perjalanan akhir pekan ke Sassuolo. Sementara Ante Rebic dan Rafael Leao belum bisa menunjukkan hasil walaupun mereka telah bekerja keras sebagai penyerang tengah sedangkan Lorenzo Colombo baru berusia 18 tahun dinilai belum matang untuk jadi pelapis Ibrahimovic. Menurut apa yang dilaporkan oleh La Gazzetta dello Sport, via Milan News, pertandingan terbaru menunjukkan bahwa skuad Rossoneri kehilangan wakil asli Ibrahimovic karena Rebic dan Leao tidak bisa memainkan peran itu. Meskipun demikian, Paolo Maldini dan rekannya, tampaknya berpikir secara berbeda. Mereka senang dengan opsi penyerang saat ini, dan oleh karena itu pada Januari kecil kemungkinan Milan akan mencoba merekrut penyerang tengah baru. Ada keyakinan kesepakatan dengan kontrak Calhanoglu. Paolo Maldini mengungkapkan sebelum pertandingan melawan Genoa bahwa ada niat untuk mencapai kesepakatan setelah pembicaraan pada hari Rabu, sementara kata-kata positif juga datang dari Stipic, tetapi titik temu harus ditemukan secara ekonomis untuk menyelesaikan saga yang sudah berlangsung lama ini. Menurut Il Corriere della Sera, via Milan Live, tim Calhanoglu masih meminta 5 juta euro bersih per musim untuk memperbarui dengan Milan tetapi manajemen tidak berniat untuk melampaui 3,5 juta euro sampai 4 juta euro per tahun untuk pembaruan mantan pemain Leverkusen. Pemain saat ini mendapatkan gaji 2,5 juta euro per musim, jadi kenaikan 1 juta euro sampai 1,5 juta euro dianggap wajar oleh klub, terutama mengingat klub beroperasi dengan pendapatan yang jauh berkurang karena pandemi COVID-19. Meski para pihak masih melakukan pertemuan, ada keyakinan bahwa kesepakatan akan tercapai dalam beberapa minggu mendatang. AC Milan masih tertarik untuk mengontrak gelandang Lille Boubakary Soumare dan pembicaraan mengenai pinjaman dengan kesepakatan pembelian. Milan telah berulang kali mengatakan mereka siap untuk memanfaatkan peluang yang tepat jika itu muncul, dan situasi Soumare adalah salah satu yang menarik. Perpanjangannya belum tiba dan kontraknya saat ini berakhir pada Juni tahun 2022, yang berarti bahwa Lille dapat dipaksa untuk menjual seharga 25 juta euro. Pioli di musim panas meminta 4 gelandang berkualitas starter dan Rade Krunic adalah pilihan keempat saat ini, tetapi pemain Bosnia itu tampaknya bukan pilihan yang layak di sana. Dalam editorial terbarunya untuk TMW, Enzo Buccioni melaporkan bahwa sumber di Prancis telah memberitahunya bahwa Boubakary Soumare dari Lille masih menjadi target. Pemain berusia 21 tahun yang datang melalui akademi muda di PSG adalah pemain yang cukup disukai Paolo Maldini bagi Milan untuk membuka pembicaraan, dan mereka bernegosiasi atas dasar pinjaman dengan kewajiban membeli seharga 25 juta euro. Lille memulai permintaan mereka dengan 25 juta euro, nilai pasar, tetapi kontrak yang hampir berakhir masih menunjukkan kesepakatan bisa dilakukan sedikit lebih murah. Maldini ingin mendatangkan Papu Gomez dari Atalanta, tetapi Elliot keberatan. Menurut La Gazzetta dello Sport, via Milan Live, Gomez adalah nama yang menggoda Maldini karena dia akan meninggalkan Atalanta bulan depan karena berselisih dengan Gianpiero Gasperini, dan dia sekarang sedang mempertimbangkan berbagai tawaran yang datang. Rossoneri berada di barisan depan, tetapi ada masalah. Selain persaingan ketat dari klub lain, kendala utamanya tampaknya terletak pada Elliot.
Untuk saat ini harganya 15 juta euro karena Atalanta tidak bersedia mengakhiri kesepakatan pemain berusia 32 tahun itu, dan Elliot tidak menyukai belanja yang mahal untuk pemain berusia di atas 30 tahun. Gomez akan sangat berguna di Milan karena ia dapat menutupi salah satu posisi di belakang striker dalam sistem Stefano Pioli, dan jika negosiasi pembaruan dengan Hakan Calhanoglu tidak tercapai, pemain Argentina itu akan menjadi pengganti yang sempurna. Meskipun demikian, Elliot lebih suka menginvestasikan 15 juta euro pada profil muda yang punya potensi, dan bukan untuk pemain yang secara teori akan segera menurun. AC Milan memiliki sejumlah keunggulan yang tak dimiliki tim lain dalam perburuan bomber sensasional Borussia Dortmund, Erling Haaland. Kabar mengejutkan datang dari bursa transfer Liga Italia. Klub raksasa Serie A, AC Milan, dilaporkan tertarik untuk mendatangkan bomber sensasional Borussia Dortmund, Erling Haaland pada bursa transfer mendatang. Mengutip Calcio Mercato, Milan saat ini ingin membangun tim tanpa sosok Zlatan Ibrahimovic. Meski masih subur, kebersamaan Milan dan Ibrahimovic dinilai tak akan lama mengingat usia sang pemain sudah hampir memasuki kepala 4. Sebagai pengganti Ibrahimovic, Rossoneri menargetkan Erling Haaland. Kabarnya, Milan tengah siap memberikan tawaran kepada Dortmund untuk bisa mendatangkan pemain 20 tahun itu ke San Siro. Nama Rafael Leao disebut-sebut masuk dalam kesepakatan yang akan dibuat antara Milan dan raksasa Bundesliga tersebut. AC Milan tentu harus bersaing pula dengan klub-klub lain yang tertarik mendatangkannya seperti Real Madrid, Manchester City, hingga Juventus. Meski terdengar sebagai misi yang sulit, namun sebetulnya Milan memiliki sejumlah alasan yang membuat mereka sanggup mengungguli para pesaingnya dalam mendapatkan Haaland. Berikut ulasannya. 1. Mino Raiola. Faktor atau alasan pertama yang membuat Milan sangat mungkin mendaratkan Erling Haaland adalah keberadaan Mino Raiola. Raiola diketahui merupakan agen dari Erling Haaland. Selama ini, AC Milan memiliki hubungan erat dengan super agen satu itu di bursa transfer. Meski tak selamanya mulus, namun banyak pemain Milan yang diageni oleh pria tambun tersebut. Sebut saja Zlatan Ibrahimovic, Gianluigi Donnarumma, sampai sang kapten Alessio Romagnoli. Seperti diketahui, tiga pemain ini bukanlah pemain sembarangan. Mereka memiliki nilai pasar dan gaji yang tinggi. Faktor ini diyakini bisa memuluskan jalan Haaland ke AC Milan. Sebab, selama bertahun-tahun Rossoneri sudah sering bernegosiasi dengan Raiola. 2. Kehadiran Jens-Peter Hage. Alasan kedua mengapa AC Milan bisa unggul dalam perebutan Erling Haaland adalah keberadaan Jens-Peter Hage. Hage merupakan rekan Erling Haaland sesama pemain timnas Norwegia. Keduanya sudah sangat mengenal baik di luar dan dalam lapangan. Sinergi keduanya di AC Milan diyakini bakal sangat menjanjikan sebab mereka sudah sering bermain bersama. Jika Hage dan Haaland jadi satu tim di Milan, maka bukan hal mustahil Rossoneri mengulangi masa keemasan trio Swedia dan Belanda. Tentu saja dengan catatan ada satu pemain Skandinavia lain yang mungkin melengkapi. 3. Keuangan AC Milan yang kuat. Meski tengah dalam sanksi financial fair play, namun bukan berarti AC Milan tidak bisa membeli pemain mahal. Faktanya, AC Milan adalah salah satu tim terkaya di Eropa saat ini karena dimiliki oleh organisasi hedge fund raksasa Elliott Management. Jika saja tak ada FFP, tentu mereka berani untuk menggelontorkan ratusan juta euro demi mengembalikan kejayaan AC Milan. Beruntung, di bawah Paolo Maldini DKK, Rossoneri mulai memperbaiki neraca keuangan mereka. Musim lalu, Milan surplus hampir 30 juta euro dalam jual beli pemain.
jika pundi-pundi pemasukan. Belum lagi strategi ampuh Paolo Maldini dalam transaksi pemain. Kabarnya, Rafael Leao bakal dimasukkan dalam kesepakatan kepindahan Erling Haaland ke AC Milan. Menarik untuk ditunggu kebijakan manajemen Milan selanjutnya.